Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, how are you today? Okay, I'm fine too. Okay, Rina, you're so happy today? Yes, great. Okay, semoga semuanya di sini berbahagia dan di sini sudah sarapan semuanya. Ya, alhamdulillah. Oke, karena semuanya di sini sudah makan, alangkah baiknya kalau kita memulai pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Kita berdoa sesuai dengan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Amin, alhamdulillah, ya rabbal alamin. Oke, sebelum saya memulai pembelajaran pada pagi hari ini, saya akan mengabsen terlebih dahulu. Oke, thank you. Baik, karena di sini sudah hadir semua dan sepertinya semuanya sudah ready untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Jadi saya di sini ingin menyampaikan pembelajaran terkait transportasi di sekitarku. Jadi teman-teman di sini pasti perjalanannya tidak lain tidak bukan pasti menggunakan kendaraan atau bisa disebut dengan alat transportasi yang biasanya seperti motor, mobil, atau ada pula yang menggunakan angkutan umum. Nah, ketika kita berkendara atau menggunakan alat transportasi tersebut, kita tidak hanya menggunakannya, tetapi kita juga harus mengetahui etika ketika kita sedang berkendara, entah di jalan raya yang besar ataupun sedang berkendara di sekitar lingkungan rumah kita sendiri. Jadi kita juga harus mengetahui apa saja sih etika ketika kita itu berkendara. Salah satunya ketika berkendara yaitu menggunakan helm, tidak berkendara dengan ngebut sesuai dengan jalur yang benar. Nah, ketika kita menggunakan sepeda yang sepeda biasa, sepeda yang kecil, itu kita harus menggunakan melalui jalur khusus, tidak boleh sembarangan gitu dan selalu dalam jalurnya. Kalau di Indonesia kita identik dengan berkendara di sebelah kiri. Nah, ketika berkendara kita kalau ada lampu lalu lintas tentunya kita juga harus disiplin. Tidak boleh kita ketika lampu merah malah terus berjalan begitu saja. Tapi ketika lampu merah kita hendaknya bisa berhenti dan juga menunggu sampai lampu hijau. Nah, teman-teman, langsung saja, tadi kan sudah saya sampaikan terkait transportasi dan juga beberapa etika berkendara. Nah, untuk memahami lebih lanjutnya, di sini kita akan belajar yang pertama, kita akan menyimak. Nah, di sini ada dialognya juga nanti. Teman-teman nanti bisa scan QR-nya ya, scan QR-nya nanti bisa disimak audionya, disimak juga ada suaranya juga. Nah, setelah kalian menyimak itu, nanti teman-teman bisa mengisi beberapa pertanyaan ya. Jadi ketika kalian melihat audionya harus diperhatikan sekali ya, biar bisa menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Disa, lampu merah. Kita harus berhenti dulu di sini. Iya, kita harus patuh aturan lalu lintas. Kalau nerobos lampu merah bisa berbahaya. Benar, kadang-kadang aku lihat orang tetap jalan meskipun lampu merah. Itu berisiko banget, bisa tertabrak kendaraan lain. Iya, bukan cuma membahayakan diri sendiri, tapi juga orang lain. Makanya, penting buat kita selalu taat aturan saat di jalan. Betul banget. Selain itu, kita juga harus pakai helm biar lebih aman. Kayak sekarang, untung kita sudah pakai. Iya, helm melindungi kepala kalau ada hal-hal yang gak diinginkan. Terus, kita juga harus selalu lihat kanan kiri sebelum jalan lagi. Nah, lampu hijau. Yuk kita jalan lagi, tapi tetap hati-hati. Oke, kita harus tetap di sisi kiri jalan dan gak ngebut biar aman. Setuju, keselamatan
lebih penting daripada buru-buru sampai tujuan. Oke deh. Nah, setelah kalian lihat audio tadi, kalian langsung scan QR-nya dan langsung kerjakan soal-soalnya ya. Baik, setelah kita tadi menyimak dan juga menjawab beberapa pertanyaan-pertanyaan dari menyimak tadi, sekarang kita lanjut ke berbicara ya. Ini kurang lebih sama, tapi ada dialog yang sudah saya siapkan. Nanti teman-teman bisa membaca, tidak usah cepat-cepat, dipahami isinya. Karena setelah itu kalian akan saya utus untuk maju ke depan dan juga mempresentasikan atau menyampaikan kembali terkait apa etika atau isi yang terkandung dalam dialog tersebut. Baik, bisa mulai membaca. Baik, tadi kita sudah belajar menyimak dan juga menjawab beberapa pertanyaan dari mendengarkan audio itu tadi. Nah, sekarang selanjutnya kita akan belajar juga berbicara ya. Di sini saya sudah menyiapkan dialog ya, dialog. Nah, nanti teman-teman bisa membacanya perlahan, pelan-pelan, tidak perlu cepat-cepat. Kalian pahami isinya, apa hal-hal yang terkandung di dalam dialog tersebut, atau adakah etika-etika tambahan ketika kita berkendara. Nah, nanti kalian baca dan juga setelah itu kalian akan saya utus untuk maju ke depan dan juga menyampaikan kembali ya terkait isi atau kandungan yang terdapat pada dialog. Maka dari itu bisa mulai dibaca. Nah, tadi kita sudah menyimak, kita sudah berbicara dan juga sudah banyak yang menyampaikan juga tadi kan waktu berbicara. Nah, kita sekarang terus belajar ya. Selanjutnya kita akan belajar membaca. Nah, di sini saya juga menyiapkan dialog dan juga ada yang baru, yaitu ada poster-poster atau gambar-gambar. Nah, ini nanti teman-teman bisa amati ya. Diamati terdapat tulisan apa saja sih yang terdapat pada poster-poster tersebut. Ada hal-hal penting apa yang bisa kita ambil di dalamnya. Nah, ini ada 3 poster. Nanti teman-teman bisa memahaminya ya. Dibaca. Nah, setelah kalian membaca dan juga memahami apa isi dari poster tersebut, kalian bisa scan QR-nya juga, nanti akan saya bagikan kepada teman-teman. Nah, setelah itu kalian bisa mengisinya ya. Maka dari itu dibaca dengan disimak banget ya, dan juga dipahami poster-posternya. Baik teman-teman, kita tadi sudah melalui banyak sekali rangkaian pembelajaran terkait transportasi di sekitar kita, terkait etika berkendara juga, ya kan? Udah melalui menyimak, udah melalui berbicara, dan juga tentunya membaca. Nah, yang terakhir nih teman-teman, masih ada hal lagi nih. Nanti kita akan relax saja, pelan-pelan saja. Nanti kita akan menulis. Nah, menulis apa? Nah, kita tidak jauh beda dengan pembelajaran yang di awal tadi. Tentunya nanti teman-teman bisa menuliskan pengalamannya ya. Pengalamannya ketika sedang berkendara, entah itu berkendara di lingkungan sekitar atau ketika berkendara di jalan raya yang besar. Pasti saya yakin teman-teman memiliki pengalaman yang unik ketika berkendara atau menggunakan alat transportasi, entah itu menggunakan transportasi motor, mobil, maupun
Oke, baik teman-teman. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih karena sudah mengikuti pembelajaran dari awal sampai akhir dengan sangat baik. Di sini saya akan menyampaikan satu poin penting ya. Mengapa saya di sini membahas tentang etika ya? Etika itu merupakan salah satu wawasan keindonesiaan. Karena di negara Indonesia ini sangat menjunjung tinggi yang namanya etika. Nah, ketika kita berkendara nggak bisa kita seenaknya saja, tetapi ketika kita berkendara juga memiliki etikanya. Salah satunya seperti yang teman-teman sudah pelajari tadi ya, menggunakan helm, dan juga disiplin lalu lintas dan banyak lagi yang harus kita lalui atau etika-etika yang harus kita lakukan ketika kita berkendara. Baik teman-teman, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat untuk teman-teman. Nah, mungkin dari teman-teman ada yang ingin bertanya. Oke, sepertinya semuanya sudah paham ya terkait etika berkendara atau transportasi. Hal-hal apa saja yang harus kita lakukan saat berkendara gitu. Apalagi di negara Indonesia, yang negara Indonesia ini sangat menjunjung tinggi etika seperti itu. Oke, mungkin satu siswa refleksi ya untuk pembelajaran pada pagi hari ini. Ya, Rina bisa refleksi. Oke, terima kasih refleksi dari Rina ya. Oke, mungkin kurang lebih refleksi yang disampaikan Rina sudah mencakup refleksi teman-teman semuanya. Semoga saya ucapkan kembali bermanfaat ya pembelajaran pada pagi hari ini. Saya juga mohon maaf dan juga terima kasih karena teman-teman sudah sangat aktif dan hikmah saat menjalankan pembelajaran ini. Oke, di awal tadi kita buka dengan berdoa dan alangkah baiknya pembelajaran pada pagi hari ini juga kita tutup dengan berdoa. Berdoa dengan kepercayaan masing-masing. Mulai. Amin. Baik, sekian dari saya. Mohon maaf dan jangan lupa dipelajari lagi pelajarannya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.